jamaah sidang salat subuh yang saya hormati, Bapak Ibu, setiap hari Selasa kita selalu laksanakan kajian. Namun sebelumnya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan keistiqomahan untuk selalu beriman kepada Allah dan mendapatkan lindungannya. Sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bacakan keutamaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam mengkaji ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Guru kita. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama simak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana fi futuhil arifin. Amin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafa'atihi bi barakah wa karama ya min masyayikhina min al-masyriqi wal maghribi khususan. Subhanahu wa ta'ala hadratul imam rabbana hafizihi amatati bis sambas min al-ghafar wa syaitan karim. Saya mensyaibu wa fatajali bin jami' awliya ilahi bi hadhihi al-qaryah wa bi hadhal bilad al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keberkahan, senantiasa dimudahkan dalam melaksanakan pelayanan kepada umat, senantiasa diberikan kelonggaran dalam memakmurkan masjid. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh yang semoga selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya, karena keistiqomahannya, karena keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mampu melaksanakan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ada request dari jamaah untuk sedikit membahas tentang kurban.
Baik, kalau itu yang diminta, maka saya akan bahas tentang kurban. Berkurban adalah syiar Islam. Dilaksanakan pada saat Idul Kurban dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Id artinya hari raya. Kurban berakar dari kata qaraba yaqribu qurbanan. Qaraba sendiri artinya adalah mendekat. Fi'il madinya qaraba, yaqribu fi'il mudhari'nya, qurbanan isim masdar. Qurbanan pendekatan, ya, pendekatan. Bermakna dekat ini maksudnya adalah bahwa pada saat Idul Kurban itu kita berusaha untuk kembali mendekat, untuk kembali semakin meningkatkan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud Idul Kurban. Atau nama lainnya adalah Yaumun Nahr. Yaum hari An-Nahr, sembelihan. Yaum hari penyembelihan. Anak-anak muda memplesetkan menjadi hari pembantaian. Maksudnya menyembelih hewan kurban, ya. Karena yang disembelih itu semua hewan ternak. Berkurban ini syiar Islam sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban. Mansakan, ya. Liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Min bahimatil an'am, ya, daripada binatang ternak, ya. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu lah ialah Tuhan yang Maha Esa. Sebentar, Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Wabasyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34. Ini kaitannya dengan apa yang sering dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi dulu Nabi Ibrahim ini ternaknya banyak sekali. Kalau kita punya punya lapangan, itu lapangan dipenuhi oleh dombanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau beliau berkurban itu dulu memang tradisinya adalah memang orang-orang dulu itu memang berkurban, ya. Jadi kurban itu sebenarnya enggak setelah Nabi Ibrahim alaihissalam posisinya digantikan oleh gibasnya yang paling besar saat itu. Tapi sebelumnya memang Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal sangat murah hati, sangat dermawan. Jadi kalau kata Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk menyembelih 100 ekor kambing, beliau sembelih 100 ekor kambing. Ketika diperintahkan untuk menyembelih 300 ekor kambing, ya 300 ekor kambing beliau sembelih. Jadi begitu mulia, begitu ketaatan kepada Allahnya luar biasa. Sampai-sampai para malaikat itu cemburu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini makhluk Allah ini dermawan sekali. Lalu Allah Subhanahu wa taala
mengucap kepada malaikat, jangankan kambing, anaknya saja pasti dia mau lakukan pengorbanan untukku, kata Allah. Kata mereka, masih ya Allah. Silakan aja kamu lihat. Ya, nah, nanti syariatnya kita lihat ya. Nah, di dalam Idul Kurban ini, di dalam hari raya Idul Kurban ini, ada perintah Allah yang memang menjadi syiar kita juga. Yakni surah apa Pak? Al-Kautsar. Dalam ayat keduanya Allah perintahkan fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ingat haknya jangan hak besar dibacanya ya. Wanhar. Kalau pakai hak besar beda arti. Kalau pakai besar nahar itu artinya siang. Jadi beda ya. Ketika membaca fasohah makhrajnya harus jelas. Jadi beda artinya fasolli li rabbika wanhar. Kalau wanhar itu jadi dan bersianglah, kan nggak mungkin. Gitu ya. Nah, wanhar ya kecil dan berkurbanlah. Nah, syariahnya demikian. Falam a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'hu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Berat ini ngucapin ini Pak. Berat. Nabi Allah Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Jadi ketika para malaikat itu mengatakan begitu mulia kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mencoba menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan perintah Allah untuk menyembelih putranya ini dihadirkan oleh Allah dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang mulia kalau mimpi itu seringkali merupakan, kalau mimpinya adalah mimpi ilahiyah, seringkali itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim belum yakin malam pertama itu dia bermimpi bahwa diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Gimana tidak, anaknya itu satu-satunya yang diharapkan olehnya setelah sekian puluh tahun menanti dengan penuh kesabaran. Tapi kemudian setelah hadir harus disembelih. Dan ketika ada di Mekah pun, saat beliau masih kecil, sebenarnya tinggalnya di Palestina tadinya. Ketika tinggal di Palestina disuruh hijrah oleh Allah. Dibawalah anak dan ibu yang baru melahirkan itu ke lembah Bakka. Lembah Bakka itu dulu nama Makkah sebelum Makkah sekarang. Namanya Bakka. Bakka itu dari kata bakai. Bakia. Sedih. Sedih itu menangis gitu ya. Jadi lembah penuh dengan tangisan. Secara harfiah seperti itu. Dan memang kondisi kontur keadaan tanahnya memang memungkinkan orang untuk selalu bersedih. Kenapa itu? Padang pasir, tidak ada air, dan jarang orang mau berdiam di situ, hanya sekedar melintas saja. Tapi Allah perintahkan istrinya dan anaknya yang lama dia nantikan untuk hadir di lembah kesedihan itu, lembah Bakka itu. Setelah ada di situ langsung ditinggal. Dikejar oleh istrinya. Dihajar. Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Enggak mau menoleh Nabi Ibrahim.
Kejar lagi. Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan? Sadar istrinya bahwa Nabi Ibrahim pasti ini adalah perintah Allah, maka ditanya oleh ibu istrinya, apakah ini perintah Allah? Beliau diam sebentar, lalu menoleh, benar, ini perintah Allah. Sudah tahu ini adalah perintah Allah, maka beliau tunduk. Kembali lagi kemana? Ke lembah Baka. Nabi Ibrahim terus melanjutkan perjalanan pulang. Tapi memang sesekali Nabi Ibrahim menengok anak dan istrinya. Dan gak lama nengok ini. Nah, pada saat usianya beliau ini sekitar umur 9 tahun. Maka Allah hadirkan mimpinya itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Lantaran ibunya adalah ibu yang sangat patuh, didikan ibu yang sangat luar biasa, maka didikan ini menular kepada anaknya, menjadi anak yang taat, anak yang patuh, anak yang sangat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan oleh Nabi Ibrahim, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Apa jawaban Ismail alaihi salam kecil? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, Masya Allah. Itu kalau nggak diajar oleh orang tua yang sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak seperti ini, Pak. Ya samalah kalau kita mendidik anak kita untuk ketika ada tamu datang ke rumah kita, anak itu harus sopan. Kita didik dia harus sopan. Kita didik dia harus menghadapi tamu dengan salim kepada tamu yang baru datang. Kita didik dia untuk tidak lewat sembarangan di muka para tamu itu. Kalaupun harus lewat, dia harus tundukkan sedikit bukan kepada badannya untuk menunjukkan kesopanan. Adat-adat timur yang diajarkan oleh orang-orang tua kita itu begitu mulia sehingga anak-anak kemudian mau mengikuti. Beda dengan perilaku, tata adat, tata caranya orang-orang barat. Enggak mungkin ada orang tamu datang kemudian disalami oleh anak, enggak. Dicuekin ya. Karena memang enggak diajar. Enggak ditarbiyah. Tapi orang-orang tua kita mentarbiyah kita untuk menjaga adab, menjaga sopan santun. Seperti itu. Nah, itu menular kepada anak-anaknya. Nah, itu. Nah, ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dididik oleh seorang ibu yang luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suaminya meskipun suaminya meninggalkannya. Tapi dia paham suaminya ini adalah Nabi Allah. Ketika dia paham bahwa suaminya ini Nabi Allah, bukan hanya miliknya, bukan hanya milik keluarganya, bukan hanya milik dirinya dan milik anak-anaknya, juga milik istri atau anak-anak yang lain, tapi ini adalah milik umat, maka dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si anak yang dilatih, yang dididik dengan tarbiyah yang luar biasa ini menjadi anak yang luar biasa juga. Dan cerdas. Dimintai pendapat oleh ayahnya, dia berikan pendapat dan pendapatnya luar biasa. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati insyaallah aku adalah orang-orang yang sabar. Masya Allah. Sekecil itu, Pak. Masya Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia,
wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, innaka dzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ujiannya itu sampai kepada titik di mana harapan antara ini benar apa enggak sih perintah Allah gitu. Tapi terus dijalankan gitu ya. Dengan harap-harap cemas gitu kan. Kalau kita mungkin nggak tahu ya, ujian menghilangkan sesuatu yang paling kita cintai itu benar-benar bisa kita wujudkan atau tidak. Bayangin, lama dinanti kelahirannya sampai setua umur 90-an baru melahirkan. Baru ada anak. Sementara anak baru gede sedikit harus dikorbanin. Kita kehilangan harta aja nangisnya sesenggukan. Ini harus kehilangan anak dan di depan mata dan kita sendiri kemudian yang harus menghilangkannya itu. Luar biasa. Ujian yang sangat luar biasa. Maka diseru oleh Allah, ya Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin adib. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai dengan 107. Bidibhin adim. Ini dibhin ini sembelihan. Ya. Sembelihan. Jadi memang yang digantikan untuk menggantikan posisi Nabi Ismail alaihi salam adalah dibhin adim, sembelihan yang besar. Besar menurut ukuran orang saat itu. Posisi orang Arab. Berarti lebih dari kambing biasa, ya. Ini luar biasa ya. Kita kadangkala mau berkurban, kurbannya yang kecil aja deh. Kenapa Pak? Ya sapi boleh, yang besar dikit lah. Kurban dengan sapi ada syariatnya ya. Jadi ini yang menjadi dalil, yang menjadi syiar ketika kita harus menyembelih hewan kurban. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, ia berkata atau mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kurban itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menjawab, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Bayangin kalau bulunya banyak, kebaikannya banyak banget Pak ya. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Demikian keutamaan berkurban. Satu helai rambutnya satu kebaikan. Satu helai bulunya juga satu kebaikan. Kalau bulunya kita hitung tuh Pak, yang domba banyak bulunya itu luar biasa gitu ya. Tapi ada gimana Ustadz kalau bulunya kayak kambing Jawa, kan nggak ketahuan bulunya. Kan halus-halus bulunya. Itu terhitung bulu juga, insya Allah. Itu ya. Beda ya, kambing Jawa itu kan agak halus ya. Kambing Jawa. Kalau kambing yang banyak bulunya itu apa? Domba.
Wong Jawa apa nyebutnya? Domba juga. Kalau gibas ada Arab-Arab dikit, Pak. Ya yang di Arab yang itu, yang di Mekah yang dipotong tuh yang itu, yang banyak bulunya itu. Yang hidup di Arab itu yang bahkan saking utamanya berkurban bagi orang yang mampu itu, kalau dia tidak bisa berkurban di hari raya Idul Adha, maka dia nggak boleh mendekati sholatnya Nabi Muhammad, nggak boleh mendekati tempat sholat. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat Id kami. Begitu luar biasanya keutamaan orang berkurban. Sehingga kalau dia mampu tapi nggak mau berkurban, maka kata Rasulullah Muhammad SAW, jangan mendekati tempat sholatnya Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Setahun 365 hari, harga kambing 3.500.000 rata-rata. Ada waktu ngumpulin semenjak Idul Adha kemarin, minimum 1 hari 1.000 perak. Ya, paling enggak 10.000 sehari. Kalau 1.000 aja cuma 365.000 ya. Kalau 10.000 bisa tuh 3.650.000. Bisa 1 ekor kambing. Ngumpulin tiap hari 10.000. Ya, alhamdulillah kalau bisa. Niat kalau Nabi Ibrahim bisa berkurban ratusan ekor kambing, Sayyidina Utsman bin Affan 300 ekor unta, kemarin kita pelajari. Kita 1 ekor kambing aja kok agak berat. Mudah-mudahan ya, ini masih ada waktu sampai dengan hari Idul Adha. Berapa hari lagi? Sekitar 30 hari lagi lah ya, kurang lebih. Kita bisa kumpulin rezekinya. Minta sama Allah, minta. Karena yang ngasih rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Silakan bergabung di sini, di masjid ini. Panitia kurbannya sudah menyiapkan sapi ya. Sapi. Kambing bisa? Terima nggak? Terima. Kira itu nggak ada tulisannya kambing begitu. Nah, gitu. Sudah 4 sapi, alhamdulillah. 10 sapi lah, insyaallah. Amin. Disembelihnya di mana? Di sini ya, enggak di tempat penyembelihannya maksud saya. Nah, sudah di lapangan kita ya. Ya, tolong diatur kesehatannya ya, jangan sampai terkontaminasi oleh bakteri-bakteri ya. Diatur sebaik mungkin. Ini jadi keutamaan bagaimana kita berkurban. An Mihnaf bin Sulaim qala kunna wuqufan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Jadi ini menjelaskan ketika haji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Mihnaf bin Sulaim berkata, kami wukuf di Arafah di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, ya ayyuhan nas inna ala kulli ahla baitin fi kulli amin udhiyatu wa atir. Udhiyata wa atir. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya wajib atas setiap keluarga untuk berkurban dan menyembelih hewan setiap tahun. Usahain Pak. Nanti para ulama menjelaskan bahwa maksud di sini tuh bukan kewajiban yang mestinya sih kalau ada, ya, kalau mampu ya berkurban,
Ini sunnah muakkadah sebenarnya ya. Mendekati wajib. Wajib atas setiap keluarga untuk berkurban dan menyembelih hewan setiap tahun. Dijelaskan oleh Rasulullah fi kulli amin. Jadi bukan tahun ini udah kurban, kemudian tahun besok udah enggak kurban. Tahun depan lagi enggak, udah kurban tahun kemarin. Enggak begitu. Tapi fi kulli amin, tiap tahun. Rasulullah bilang ahla bait, ala kulli ahla bait, setiap keluarga. Jadi bisa diwakili satu keluarga, satu ekor kurban. Atadruna mal atirah? Tahukah kalian apa yang disebut dengan menyembelih hewan atirah itu? Hiya allati yusammiha an-nasu ar-rajabiyah. Itulah yang disebut oleh orang dengan sebutan rajabiyah, menyembelih hewan pada bulan Rajab. Jadi ada udhiyah, ada atirah. Para sahabat nggak paham apa itu atirah. Atirah disebut adalah menyembelih hewan pada bulan Rajab. Tapi udhiyah ini dimaksudkan adalah menyembelih hewan di hari raya Idul Adha. Disebut adha itu karena ini sembelihan ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menyembelih kurban? Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, ana Rasulullah SAW amara bikabsin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanduru fi sawadin fa'utiya bihi lidhhiya bihi. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyuruh orang untuk dibawakan seekor kibas yang bertanduk. Kaki-kakinya, perutnya, dan sekitar 2 matanya berwarna hitam. Lalu didatangkan kibas yang dimaksud itu untuk disembelih sebagai kurban. Ya, ciri-cirinya begitu. Sunnah Rasulullah ada tanduknya, kaki, perut, sekitar 2 matanya warnanya hitam. Lalu didatangkan kibas yang dimaksud itu untuk disembelih sebagai kurban. Faqala laha ya Aisyah halumil mudiyah. Kemudian beliau berkata kepada Ibunda Aisyah, Aisyah tolong bawa kemari pisau yang tajam. Kemudian didatangkan pisau itu, tsumma qala isakhadiha bihajarin fa fa'alat. Setelah itu beliau berkata lagi kepadanya, asahlah pisau itu terlebih dahulu dengan batu. Lalu Ibunda Aisyah pun melaksanakan perintah beliau. Fa fa'alat. Tsumma akhadaha wa akhadal kabasha wa adjahahu tsumma dzabahah. Selanjutnya Rasulullah Muhammad SAW mengambil pisau itu dan memegang kibasnya, lalu beliau baringkan kibas tersebut untuk disembelih. Jadi sunnah menyembelih kambing itu dibaringkan. Tsumma qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin tsumma duha bihi. Selanjutnya Rasulullah Muhammad SAW membaca dengan menyebut nama Allah, bismillahi Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah hewan korban ini min Muhammadin, dari Muhammad, wa ali Muhammadin, dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan dari umat Muhammad, tsumma duha bihi. Kemudian beliau pun menyembelih. Jadi Rasulullah menyembelih 1 ekor kambing itu atas nama dirinya, atas nama keluarganya, juga atas nama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diprotes dulu, Pak. Nanti ada syariah yang lain ya. Ada syariah yang ini syariah memudahkan orang yang enggak berkurban ya. Syariah orang yang enggak mampu berkurban. Jadi pemimpin umat itu melakukan kurbannya itu dengan atas nama dirinya, atas nama keluarganya, dan juga atas nama umat. Tapi tadi kata Rasulullah,
yang tadi, jangan dekati sholat itu kalau engkau sebenarnya kuasa untuk mengeluarkan harta demi berkurban. Usahain dulu kurban. Jadi jangan nyerahin kepada pemimpin dulu. Usahain dulu berkurban. Ya, jangan sampai kita kalah sama tukang memulung rongsokan. Dia memulung rongsokan, kelihatan nggak pernah punya harta, tetapi Allah Subhanahu wa taala murahkan kolbunya untuk bisa berkurban. Dia tabung setiap hari. Dan dia bisa berkurban. Kita harus iri dengan beliau yang kelihatan tidak mampu tapi mampu berkurban. Ya, usahain, Pak. Tahun kemarin belum bisa berkurban, tahun sekarang kurbanlah. Masih ada sisa 30 hari. Kalau 3 jutaan berarti kan 3.500.000. Ya, sekarang kami kan ada yang nggak mesti 3.500.000 ya. Ada bobot 20 kg itu kira-kira bisa 2 jutaan. Ada ya? Nah, itu. Tapi biasanya kalau kurban sama, ya saya sih sarankan kurbannya di kampung kita ya. Tapi kalau misalkan cari, ada banyak opsi sebenarnya, ada banyak pilihan. Beberapa lembaga penyelenggara penyaluran hewan kurban itu menawarkan harga yang agak-agak miring gitu. Tapi ya harus ikut kurban dengan mereka, ya. Begitu ya. Ini syariah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kepada orang yang tidak mampu, ya, dengan 1 ekor sembelihan, tapi dengan niatnya berlapis, gitu ya. Niat untuk dirinya, untuk keluarga, dan untuk umat. Ya. Tafsirnya bagaimana? Mahmulun ala tasyriki fis shawab, yaitu dalam rangka penyertaan pahala saja dari kurban tersebut. Penyertaan pahala, ya. Tapi tidak menggugurkan sunnah muakkadah yang disyariahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan kitab Tufatul Muhtad ala Syarhil Minhaj Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Far'un tajzi'us satu an wahidin wala tajzi'u an aktsara min wahidin, lakin idza dhaha biha wahidun min ahlil bait ta'adda syi'ara fi haqqin jami'ihim wa takunu tadhiyatu fi haqqihim sunnatu kifayatin. Kambing mencukupi untuk 1 orang dan tidak mencukupi untuk 1 orang lebih. Namun jika ada 1 orang menyembelih kambing untuk 1 keluarga, maka ia telah melakukan syiar untuk keluarganya. Dan kurban menjadi sunnah kifayah bagi mereka. Dalam kitab Al-Majmu'-nya Imam An-Nawawi. Gitu ya. Nah, jadi tadi nggak mampu diwakili oleh Rasulullah. Mampunya hanya mengeluarkan untuk 1 keluarga saja, silakan. Niatkan untuk 1 keluarga kami. Gitu. Mampu 1 keluarga masing-masing 1 ekor, mangga, lebih baik. Begitu. Ya. Maksudnya bahwa secara praktek kurban itu dia kambing itu untuk 1 orang. Tapi bisa diniatkan pahalanya untuk seluruh keluarga. Gitu ya. Kalau dia memang benar-benar nggak mampu untuk mengeluarkan dalam sekeluarga itu 1 orang satu kambing. Nah, ini kita simpulkan bahwa sunnah ainiyahnya, kalau ada fardu ain, sunnah ainiyah. Sunnah muakkadah ainiyahnya 1 kambing untuk 1 orang. Sunnah kifayahnya, kifayah itu mewakili keluarganya, maka 1 kambing untuk 1 keluarga. Ya, jadi intinya sebenarnya bukan saya menyarankan untuk 1 kambing 1 keluarga. Kalau bisa 1 orang itu 1 kambing. Kalau bisa, ya. Ustadz, bisanya 2, nggak apa-apa. Ya. 1 untuk 1 orang, 1 untuk 1 keluarga.
Gitu ya. Bagaimana dengan patungan kurban yang sering dan jamak kita lakukan? Ya, nah ini. Ada sana Abu Ammar Al-Husain bin Khurais. Ya. Ada sana Al-Fadl ya, bin Musa. Ada sana Husain bin Waqid. An Ilba'in bin Ahmar. An Ikrimah an Ibnu Abbas. Qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Fahadarul adha, dan saat itu adalah hari Idul Adha. Fastarakna fil baqarati sab'at. Maka kami pun bergabung berkurban untuk sapi 7 orang. Wa fil ba'iri asyarah, dan untuk unta 10 orang. Nah, ini syariah yang lagi. Ya. Jadi bisa patungan kurban satu sapi itu patungannya 7 orang, satu ekor unta patungannya adalah 10 orang. Hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Oke, salah. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dalam Sahih Sunan Ibnu Majah juga dalam Al-Majah. Lalu Rasulullah pernah mensyariahkan berkurban sapi untuk para istrinya. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Sufyan an Abdurrahman an Al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syariba wa ana abki. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan ketika berada di Syarif sementara aku sedang menangis. Faqala ma laki ana fisti qultu na'am. Dia berkata, "Kenapa denganmu? Apakah kamu haid?" Jawabku, "Iya." Qala hada amrun katabahu Allahu ala banat. Beliau berkata, ini adalah satu perkara yang telah ditetapkan Allah atas para wanita anak Adam. Banati Adam. Aqdi ma yaqdil hajju ghaira alla tatufil bi baiti wa dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqarah. Kemudian lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Namun kamu jangan melakukan tawaf di Ka'bah. Jadi saat itu, saat berhaji ditemukan oleh Rasulullah Ibunda Aisyah dalam keadaan menangis karena tidak mampu melakukan syariat haji ya, karena dalam keadaan tidak suci. Datang bulan. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu udah takdir Allah. Ya, kalau kata kita udah dari sononya, gitu ya. Jangan sedih. Kamu lakukan aja manasik haji seperti biasa kecuali tawaf. Jadi yang disyaratkan bersuci itu benar-benar suci itu adalah tawaf dalam haji, gitu ya. Sa'i boleh enggak dalam keadaan berwudu, enggak punya wudu, tapi diutamakan adalah berwudu. Ya. Paham sampai situ, Pak? Sebentar, ya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban untuk para istrinya dengan seekor sapi. Nah, gitu. Jadi yang digarisbawahi adalah ketika kita memahami hadis ini pada manasik hajinya wanita yang haid, dan garis bawahnya adalah tentang berkurbannya Rasulullah untuk para istrinya dengan seekor sapi. Istrinya ada 9, ya. Sapi itu untuk 9 orang jadinya, gitu kan? Itu. Sementara kita pahamnya sapi untuk 7 orang, ya. Nah, ini luar biasa syariahnya. Nah, yang kita pegang sebagaimana yang dilazimkan oleh para ulama, seekor sapi untuk 7 orang. Gitu ya. Ada lagi. Ada sana Hajjaj Ibnul Minhar, ada sana Syu'bah, qala akhbarani Zubaid, qala sami'tu Sa'ya
Qama sami'tu Sa'biyya anil Bara radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, beliau berkhutbah, faqala, sabdanya, inna awwala ma nabda'u bihi min yaumina hadza an nusalliya summa narji'a fananhar fananhara faman fa'ala hadza faqad asaba sunan. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kembali pulang dan menyembelih binatang kurban. Barang siapa melakukan hal ini berarti dia telah bertindak sesuai sunnah. Ya, kurang redaksinya. Sesuai dengan sunnah kita, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man nahara fa inna ma huwa lahmun yuqaddimuhu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in. Barang siapa menyembelih binatang kurban sebelum salat Id, maka sesembelihannya itu hanyalah berupa daging yang ia berikan kepada keluarganya. Tidak ada hubungannya dengan ibadah kurban sedikit pun. Jadi kalau kita niat kurban, disembelihnya adalah setelah salat Id. Kalau sebelum sholat Id itu menjadi sedekah biasa. Dan 3 hari setelah sholat Id, hari tasyrik 11, 12, 13. Batasnya adalah sebelum sholat asar di hari ke-13. Faqala Abu Burdah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzabahtu qabla an usalli wa indi jazaatun khairun min musinnah. Abu Burdah berkata, aku menyembelih sebelum sholat, sementara aku masih memiliki jadaah atau anak kambing yang berusia 2 tahun yang lebih baik daripada kambing muda. Faqala ij'alha makanaha walan tajzi au tufiya an ahadin. Lebih kecil lagi sebentar. Terlalu banyak. Kelihatan. Walan najziya au tufiya an ahadin ba'dak. Lalu Abu Burdah berkata, aku menyembelih sebelum sholat, sementara aku masih memiliki jadaah yang lebih baik daripada kambing muda. Maka beliau bersabda, sembelihlah binatang kurban itu, namun hal itu tidak sah untuk orang lain setelahmu. Jadi ini syariah untuk orang yang saat itu tidak mampu dan tidak punya ilmu. Dia terlanjur menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id. Tahu itu syariahnya adalah setelah sholat Id, maka Abu Burdah ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah terlanjur nih sembelih kambing. Ya itu nggak terhitung untuk kambing kurban. Tapi masih ada 2 ekor jajaah, dia bilang begitu kan? Jajaah. Kalau ada kata Rasulullah, boleh, tapi hanya untuk kamu, itu maksudnya. Jadi artinya kambingnya itu harus lebih dari 2 tahun. Syariahnya begitu. Bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau yang ini pengecualian untuk Abu Burdah. Paham ya? Nah, Ibunda Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Ya, jadi kita harus mengedepankan keikhlasan dalam menyembelih kurban. Namun lebih dari itu, secara filosofi bahwa kurban itu adalah betul menyembelih hewan
menyembelih hewan secara fisik, tapi sesungguhnya adalah menihilkan, mengenolkan sifat-sifat bahimiyah dalam diri kita. Sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Apa sifat kebinatangan? Tahu nggak binatang kalau makan itu sembarangan? Satu. Dia nggak mempedulikan ini milik siapa. Itu sifat binatang. Ya kan? Dia makan milik tetangganya, it's okay bagi binatang, tapi tidak bagi manusia. Jangan sampai kita memiliki sifat kebinatangan seperti itu. Yang kedua, binatang itu tidak mampu menahan hawa nafsunya. Di mana dia mau, dia kawin. Gitu kan? Kita manusia nggak boleh begitu. Ya. Ngomong istiqomah. Istri satu kalau di rumah. Tapi di tempat lain ada gitu. Ya. Ya, zaman sekarang kayaknya udah jarang kayak gitu ya. Kalau zaman dulu masih iya begitu. Oke. Jadi berkurban itu membawa misi kepedulian kepada sesama, menggembirakan kaum duafa. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah. Anna Ali bin Abi Thalib akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyaqsima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha lil masakin. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk membagi-bagikan semua hewan kurbannya, dagingnya, kulitnya, dan pelananya untuk orang-orang miskin. Nah, ini bahkan sampai ke pelananya ya. Kalau dia unta atau sejenis dengan itu seperti kuda. Maka berkurban adalah ibadah yang paling utama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu berkata sebagaimana dalam majmu' fatwanya ketika menafsirkan ayat kedua surah Al-Kautsar menguraikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini yaitu salat dan menyembelih kurban untuk menunjukkan sikap. Pertama adalah taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, sikap tawadhu, merendahkan diri, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap berbaik sangka, husnudzon, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, janji kita taat kepada perintah Allah serta keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-An'am yang artinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ya, mudah-mudahan. Silakan. Ini akhir daripada kajian kita. Kalau ada diskusi, enggak? Waalaikumsalam. Boleh. Bahkan 1 ekor untuk keluarga yang meninggal dunia pun boleh. Memang ada 2 pendapat. Pendapat pertama, selama dia saat hidup memberikan wasiat kepada yang hidup, nanti kalau aku meninggal dunia tolong sembelihkan hewan kurban untukku, misalkan begitu. Ya. Nah, itu yang menjadi syariah. Tapi enggak ngomong juga misalkan yang meninggal dunia, tapi yang hidup kemudian mau mengorbankan 1 ekor sembelihan kurban untuk yang meninggal dunia, itu pun masih boleh. Begitu. Jadi misalkan nih, Bapak patungan kurban sapi. Untuk seluruh keluarga udah semua 6 orang. Ayah, anak-anak ada 5 orang. Istrinya belum. Istrinya malu dimasukin situ. Almarhumah siapa, binti siapa. Boleh. Atau 1 ekor sapi untuk 1 istri. 1 istri. 1 nama yang meninggal dunia. Boleh. Begitu Pak. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Sunnahnya begitu. Ya, sunnahnya yang bertanduk. Kalau nggak muncul tanduknya karena kambingnya nggak ada tanduknya, masa kita harus maksain? Dan nggak usah nyusahin diri sendiri. Ya, yang penting secara usia sudah melewati 2
Ya, ya makanya kan, udah nggak ada tanduknya. Itu kambing kan Pak, namanya kambing kan Rasulullah sunnahnya menyuruh kibas gitu ke kambing. Nggak, belum saya belum ketemu unta yang Rasulullah menyembelih unta, belum belum nemuin hadisnya. Hadis yang secara tekstual Rasulullah menyembelih unta gitu, untuk Idul Kurban. Tapi beberapa hadis tadi ya, saya pikir sapi nggak ada di Arab, nggak taunya tadi ada hadis bahwa ketika melakukan perjalanan para sahabat itu menyembelih sapi bakoroh ya, bakoroh itu kan sapi untuk patungan 7 orang. Ada hadisnya ternyata. Saya pikir di sana nggak ada sapi saat Rasulullah ada di sana. Ternyata ada. Gitu ya. Jadi mengenai tanduk dan tidak ada tanduk itu tergantung hewan kurbannya ya, tergantung pada si hewan kurbannya si kambing itu. Tapi biasanya yang setelah bertanduk itu kan umur 2 tahun lebih. Kalau belum 2 tahun ya belum ada tanduk. Artinya kalau kita mau sempurna ya kayak begitu. Kalau mau sempurna sebagaimana kurban yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu ada tanduknya, kemudian bulunya, tangannya, kakinya, matanya ada warna hitamnya. Nggak usah repot-repot kayak Bani Israel disuruh kurban sapi, nanya sama sapinya model apa? Kan sulit sendiri akhirnya dia. Disuruh udah sapi aja, udah sapi sembelih. Kalau langsung ngikutin udah sembelih sapi udah langsung udah dia enteng kan. Ini sapinya model di mana dan harus pakai mana ya dicari susah nyarinya. Dasar Bani Israel. Gitu. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atasan kurban untuk atas nama bawahan. Oh ya. Non muslim. Karena toleransi ya, dia ingin. Ya nggak apa-apa juga, terima aja. Iya, nama siapa? Nama anak buahnya. Nama anak buahnya muslim. Iya nggak apa-apa, boleh. Sah. Karena benar hartanya dari dia, tapi kan untuk atas nama karyawan-karyawanya yang muslim. Boleh, silakan. Wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Insyaallah. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Patungan anak-anak. Ya. Ya baik. Dalam rangka tarbiyah, nggak apa-apa. Patungan anak-anak, misalkan gini. Sebenarnya kalau dia diharuskan mengeluarkan uang untuk membeli 1 ekor kambing nggak mampu. Maka gurunya berinisiatif, ya udah kalau gitu kita bareng-bareng yuk. Nah, patungan 1 ekor kambing 3 juta, anak ada 30 orang. 1 orang 100.000 misalkan gitu. Beli yang 3 ekor, beli yang 3 juta. Niatkan bahwa kambing ini adalah kurban untuk anak-anak yang ada di sini semua, nggak apa-apa. Itu dianggap sebagai kurban untuk satu keluarga. Itu ya, dianggap untuk kurban satu keluarga. Jadi kan kalau untuk satu keluarga ada syariahnya kan, Rasulullah pernah berkurban untuk dirinya, untuk diri Nabi Muhammad, untuk diri keluarganya, juga untuk umat seluruhnya. Terwakili oleh iya, boleh. Walaupun sebenarnya secara syariahnya harusnya 1 orang 1 ekor. Tapi dalam rangka tarbiyah, dalam rangka mendidik anak-anak untuk mulai dari kecil dia harus merasakan berkurban, itu silakan. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam.
Toleransi. Sap. Ya. Ya. Ya, ini berdasarkan kias, kemudian berdasarkan apa tadi ya, disebutnya keselamatan ya, disebutnya menghindari kemadorotan. Sebab kalau misalkan pada zaman itu tetap kita menyembelih sapi dan kemudian membuat teman-teman kita agama lain, maksudnya adalah Hindu pada saat itu menjadi marah, maka kemudian digantikan dengan kerbau. Terkait kerbau, karena di judulnya adalah bahimah, ya, bahimah itu adalah binatang ternak, ya, jadi ke sana ngambilnya, para sesepuh kita ngambilnya kepada bahimah, bahimah yang semacam sapi. Memang di Arab nggak ada kerbau, tapi kalau kerbau ada di Arab, saya rasa mungkin juga kerbau dipotong di Arab saat itu ya. Kita juga sebenarnya kalau ada unta, kita potong unta, Pak. Masalahnya di Indonesia unta nggak hidup banyak, gitu. Ada beberapa tempat aja unta. Di mana ada unta di Indonesia? Nama safari, kan? Ternak unta gitu. Agak jarang. Tapi kalau kemudian bukan nyeleneh ya, ingin menyembelih unta boleh-boleh aja, patungan 10 orang gitu. Terkait tadi kerbau tadi ya boleh insyaallah, karena kan tadi sesuai dengan syariah yang tadi kita baca ya, dalam ayat Al-Qur'an tadi tentang bahimah. Nah ini min bahimatil an'am, surah Al-Hajj 34. Dia kurusmallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dijazikan Allah kepada mereka. Itu jadi awalnya itu karena itu kambing ya. Kemudian karena di Arab itu ada kambing, ada unta, ada sapi, maka 3 binatang ternak itu yang disyariahkan untuk hewan kurban. Gimana Ustadz kalau ayam? Itu kan bahimah. Gimana tuh kalau ayam? Itu kan saya udah tahu arah pertanyaannya ke sana. Ya nggak sejenis lah. Yang paling kecil itu kambing umur minimum 2 tahun gitu kan. Bahkan jad'ah aja yang katanya lebih baik dari 1 ekor kambing muda, itu sebenarnya nggak boleh. Tapi karena Abu Burdah yang udah terlanjur motong hewan sebelumnya, maka diperbolehkan oleh Rasulullah. Jad'ah aja nggak boleh. Apalagi ayam, apalagi bebek. Sehingga karena mungkin dulu karena untuk mengajarkan, untuk tarbiyah, untuk belajar, maka para ulama di Jawa saat itu membolehkan. Jenengan duwe ternake PT ya PT, gitu. Itu dalam rangka pembelajaran. Dalam rangka pembelajaran. Tapi secara syariah tidak disyariat. Demikian, ada lagi terakhir? Mas Edo, tumben gak nanya. Mas Eko mau nanya, Mas Eko? Gak nanya? Ya. Kalau saya gimana Ustadz? Kalau Mas Eko nerima hewan kambing aja, ya. Mau ya? Masya Allah. Siap. Oh ya itu. Ya kan gak usah maksakan Mas Eko. Bisa aja. Insya Allah. Allah terima. Iya. Iya, boleh. Boleh ikutan.
Yang ada di sini mau mengorbankan untuk atas nama Mas Eko, bagus lagi. Ya. Ya, bagus lagi. Demikian ya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini yang disampaikan meskipun belum tuntas semuanya secara detail, ini masih permukaan, detail-detailnya mudah-mudahan bisa saya sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, paling penting adalah kemauan kita untuk melaksanakan syiarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setahun sekali kita korbankan 3.500.000 rupiah setelah begitu banyak nikmat Allah yang sudah kita nikmati, masa sih gak ada gitu, ya. Kalau belum kelihatan rezekinya, minta sama Allah untuk dimudahkan rezekinya. Amin, mudah-mudahan terwujud. Paling tidak yang tidak 3.500.000 kambingnya, ya. Yang umur 2 tahun kan kira-kira sekarang ada yang jual antara 1,6-an. Itu ada tuh yang 17 kilo gitu kan. Ya, itu pun sudah terhitung sebagai kurban. Meskipun memang kurbannya enggak gede.